peringatan Hari Ayam dan Telur tingkat nasional yang dipusatkan di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara berlangsung lancar dan sukses. Kegiatan Hari Ayam dan Telur ini sebagai bentuk apresiasi bagi para peternak dan pelaku usaha unggas yang telah berkontribusi besar bagi ketahanan pangan nasional. Rangkaian Hari Ayam dan Telur tingkat nasional di Kabupaten Langkat berlangsung selama 2 hari, mulai 18 hingga 19 Oktober 2025. Kegiatan diawali dengan perlombaan senam kreasi yang dilaksanakan di alun-alun Tengku Amir Hamzah Stabat. Nah, berikut adalah cuplikan kegiatannya. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan Tailor Made Training atau TMT sektor peternakan unggas bertempat di Jendera Malai Rumah Dinas Bupati Langkat. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Dr. Insinyur Apriansyah Nur MSI IPU, didampingi Bupati Langkat Haji Syafandin SH. Turut hadir Direktur Bina Kelembagaan Vokasi Andri Susila, Direktur Bina Peningkatan Produktivitas Muhammad Ali, Kepala BPFP Medan Farid Abdurrahman Nur Yuliono, Kadis Perkebunan dan Peternakan Sumatera Utara M. Zakir Syarif Daulay, Akademisi USU Dr. Insinyur Ma'ruf Tafsin MSI, Ketua Pinsar Sumatera Utara yang juga anggota DPRD Langkat Muhammad Bari SHMH, anggota DPRD Langkat Siti Nurhayati SAG, serta tamu undangan lainnya. Pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI melalui Balai Besar Vokasi dan Produktivitas BBFP Medan bekerjasama dengan Pinsar Sumatera Utara ini digelar dalam rangka memperingati Hari Ayam dan Telur Nasional 2025 serta World Age Day. Kegiatan ini menjadi yang pertama kali dilaksanakan di Sumatera Utara dan Langkat dipercaya sebagai tuan rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, ya, mungkin ada bapak-bapak peternak dari Langkat, ya Pak ya? Ya Pak? Oh, berarti saya belum pernah ketemu ya Pak. Padahal kami punya binaan juga di Langkat ini, ya, khususnya di Hinai Pak. Kalau Bapak kalau tahu Hinai, kita punya di situ ada desa binaan kita. Saya Nevidiana Hanafi Pak dari USU, khususnya dari Magister Ilmu Peternakan. Kami setiap tahun mengadakan pengabdian pada masyarakat Pak, dan di Langkat ini ada beberapa desa binaan kami yang sudah mandiri, khususnya di daerah Hinai Pak. Jadi selamat jumpa dengan saya ya Pak ya. Nanti kalau mau dibina sama kita setiap tahun boleh Pak. Silakan Bapak datang ke USU, menghubungin kami, nanti kami akan datang. Baik Pak, acara ini adalah acara talk show. Jadi kalau acara talk show itu tidak seperti acara seminar ya Bapak dan Ibu ya. Kalau acara seminar mungkin ada yang presentasi, ada yang membawakan makalah. Nah kalau di acara talk show ini kita ada pakar yang menyampaikan, nanti kita langsung tanya jawab. Saya perkenalkan dulu, kalau tidak salah ini Pak Ashadi ya Pak. Pak Asadi, ya Bapak dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara. Dan yang sebelahnya Bapak Gini Tarigan dari Kadis Pertanian Kabupaten Langkat. Nah yang baju putih, Bapak yang ganteng ini kita perkenalkan. Bapak ini adalah Bapak Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Jadi adik-adik nanti silakan bertanya ya. Bapak saya belum kerja gitu ya. Tanya apakah Bapak ini nanti bisa menjawabnya, kita lihat nanti. Dan yang sebelah saya, Bapak ini banyak ya Pak jabatannya ya Pak ya. Bapak ini anggota DPR RI, peternak sekaligus Ketua Pinsar Indonesia ya Pak. Oke. Nah sebelah saya adalah Bapak Dr. Ma'ruf Tafsin. Bapak ini adalah dosen sekaligus Ketua Prodi S1 Peternakan. Ya, beliau juga punya beberapa binaan, desa binaan di Kabupaten Langkat ini. Kemudian yang sebelahnya Bapak yang ganteng,
saya manggil Pak Bahri, ya nanti Pak Bahri ini anggota DPR ya Pak ya, anggota DPRD. Nanti Bapak dan Ibu silakan nanti bertanya. Untuk pertama kami persilakan mungkin Bapak yang Pak Wamen dulu, boleh ya Pak ya? Nanti silakan Pak Wamen untuk menyampaikan apa tentang ketenaga kerjaan ya Pak khususnya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Singgi, beliau ini Ketua Umum Pinsar Republik Indonesia, sekaligus juga anggota DPR RI dari Komisi 8, mitra saya waktu saya di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau Badan Halal. Ketemu lagi di Langkat, Pak Singgi. Yang saya hormati Kepala Dinas Peternakan atau Kabid yang mewakili dari Sumatera Utara, Pak Asadi, dan Kepala Dinas Peternakan Pertanian Kabupaten Langkat, Bapak Hendri Tarigan. Ibu moderator dari USU ya, Kaprodi S2, dan Bapak pembicara Kaprodi S1, Pak Doktor, dan Ketua Umum Pinsar Sumatera Utara, Pak Bahri. Nanti secara teknis saya digantikan oleh Pak Farid, Kepala Balai kami yang ada di Sumatera Utara. Yang jelas diskusi hari ini ya dalam rangka merayakan ulang tahun Hari Ayam dan Telur Nasional. Tentunya kami dari Kementerian Tenaga Kerja menyambut baik ide dan prakarsa yang digagas oleh Pinsar, khususnya Pinsar Sumatera Utara. Ya, ini ada slide ya. Slide pertama ya, kita melihat bahwa hari ini tepatnya sudah hampir 25 tahun ya Pak Singgi, ulang tahun Pinsar, yang mana Pinsar ini merupakan ketahanan pangan yang kita bangun, yang kita gagas ya oleh teman-teman Pinsar. Dan Pinsar ini sendiri sekarang tentunya sudah ada di seluruh Indonesia, dan salah satunya adalah di Kabupaten Langkat yang sedang melakukan seminar dan acara pada hari ini. Nah, ini yang saya lihat bahwa apresiasi sekali dari kementerian, dan tentunya kementerian menyambut baik karena dengan adanya industri peternakan Pak Singgi dan teman dari Dinas Peternakan ini meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di wilayah Pinsar itu berdiri, dan tentunya mendapatkan serapan tenaga kerja. Mungkin ada anak kandang, ada tukang satpam yang menjaga, tukang sortir kalau dia ayam petelur, mensortir telurnya ya Pak Singgi. Nah, ini yang didapat sehingga kami dari kementerian sesuai dengan pembukaan tadi pagi siap untuk berkolaborasi melakukan pelatihan khususnya soal Tyler TMT ya. Jadi intinya kita akan selalu kolaborasi Pak Singgi, dan kami siap, dan kita ada di seluruh Indonesia, dan ini metode baru dari Sumatera Utara yang akan kita kembangkan di Kementerian Tenaga Kerja. Nah, kemudian peluang-peluang yang lain yang kita lihat adalah yang mana kemandirian dari sektor industri peternakan ini, dan tentunya menunjang juga program pemerintah saat ini Presiden Prabowo dalam program memberikan makan bergizi gratis kepada masyarakat, yang tentunya berdampak kepada peternak unggas, khususnya peternak ayam, karena akan dibutuhkan daging, dibutuhkan juga telur, yang tentunya kebutuhan-kebutuhan ini harus ada dan siap ada. Nah, ini tentunya bisa menghidupkan teman-teman Pinsar sehingga roda
regulasi dari peternak ayam ini bisa membantu program MBG atau makan bergizi gratis. Nah, kemudian saya melihat juga bahwa jumlah wirausaha di Indonesia baru mencapai 38,85% dari total angkatan kerja, dan hanya 3,24% diantaranya memiliki kerja tetap. Jadi dari 38,85% itu baru 3,24% yang membutuhkan atau yang memiliki kerja tetap. Kemudian negara-negara lain lebih baik ya ketimbang Indonesia. Di Thailand ini sekitar 4,3%, Malaysia 4,7%, dan Singapura 8,8%. Nah, kondisi di lapangan tentunya peningkatan yang harus kita lakukan adalah perlunya pemerintah dalam mendukung program Astacita. Itu pemerintah berkomitmen pertama meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kemudian mendorong kewirausahaan dan mengembangkan industri kreatif, serta melanjutkan pembangunan infrastruktur yang sudah berlangsung saat ini. Inilah yang akan dilakukan oleh pemerintahan Bapak Prabowo. Kemudian selanjutnya kita melihat juga bahwa sekitar 71% dari total tenaga kerja nasional, sekitar 5,39 juta orang berada di bidang peternakan, Pak. Mungkin nanti bisa dikoreksi dengan teman-teman dinas peternakan. Sekitar 5,39% dari data ketenagakerjaan yang kami lihat, dan 161.000 tenaga kerja baru yang sektor ya, yang di sektor yang sekarang ini, artinya sektor peternakan menjadi salah satu pintu masuk bagi ya diversifikasi ekonomi dan pembukaan lapangan kerja di daerah. Jadi potensinya besar sekali agar ini diketahui teman-teman dari masyarakat dan teman-teman dari Pinsar itu sendiri. Nah, inilah yang sangat kita support dengan Pinsar hari ini melakukan ulang tahunnya yang ke-25. Tentunya kami memberikan support dan kolaborasi untuk di setiap daerah nantinya, Pak Ketum. Mudah-mudahan kemandirian bangsa ini ditunjang dengan industri peternakan yang luar biasa, yang mana kita punya lahan, kita punya sumber alam ya, sehingga bisa dimanfaatkan untuk membesarkan industri yang kita sebut dengan industri peternakan. Kita melihat bahwa ketahanan pangan itu muncul dari masyarakat itu sendiri ya, dan ini yang harus kita bangun sehingga ke depan perekonomian ini bisa hidup melalui UMKM, melalui industri peternakan yang tentunya sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara kita yang kita cintai ini. Nah, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti secara teknis kita bisa bertanya jawab untuk kita, dan saya akhiri mungkin Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin teman-teman sekalian, TKM itu bantuan permodalan, Bu. Jadi ada setelah dilatih di kami, kita kan balai pelatihan vokasi. Setelah kita latih yang Pak Bahri, ya kita latih Pinsar, dia punya skill, setelah dilatih mau usaha mandiri, kita siapkan namanya TKM mandiri. Oh, berapa satu orangnya? 5 juta. Kalau setelah dilatih di kami, ini permodalannya ya. Kalau tadi di kita ada lagi itu pemagangan, izin Pak Wamen ya. Program magang nasional sekarang itu ada juga yang dibiayai sama pemerintah ya. Itu yang sekarang lagi booming ya Pak ya. Yang lulusan mahasiswa, lulusan kuliah setahun ke bawah. Jadi kalau yang TKM ini intervensi untuk permodalan, Bu. Jadi setelah teman-teman dilatih yang mau usaha mandiri, pertama nanti ada seleksi pasti, kan gitu ya. Karena yang berlaku ini se-Indonesia dana kami terbatas, Bu. Jadi ada permodalannya 5 juta. Setelah 5 juta dia bisa jalan, bisa dapat lagi nggak sih Pak? Bisa. Namanya TKM lanjutan. 20 juta izin Pak Wamen. Itu yang lanjutan. Dia usaha. Pak Bahri ada mitra-mitra awal usaha 5 juta ya. Sukses
Bisa lagi nggak? Bisa. Namanya lanjutan. Lebih besar lagi dia jangkauannya. Gitu, Bu. Jadi untuk program bantuannya seperti itu ya. Nanti kalau ada yang diskusi lagi silahkan. Jadi kami sekarang intervensi apa? Intervensi skillnya dulu, Bu. Pak Bahri ini izin Pak Singgih. Jadi kami buat program baru melalui balai besar. Jadi Kemenaker punya 21 balai. Kami salah satu balai besar di Sumut membawai Riau, Kepri dan Sumut saya. Fungsi kami untuk memberikan skill vokasi. Skill vokasi apa aja, termasuk skill untuk ayam dan telur ini Pak Bahri ya. Gimana dia bisa beternak. Kami izin Pak Kadis. Jadi kita juga ada ahlinya, kami juga instruktur ahli kami di Lembang kalau yang membawahi pertanian peternakan. Ini TNA kami diskusi dengan instruktur dengan Pak Bahri, jadilah satu program pelatihan yang ini akan jadi program nasional setelah kita uji coba dulu ini. Ini baru pertama kali Pak Singgih. Jadi programnya baru dicanangkan, baru kami buat proklatnya kemarin, sekarang kita coba di Langkat. Kalau ini berhasil nanti berarti balai-balai yang lain bisa memberlakukan program pelatihan ini Pak. Itu mungkin Bu ya, sekilas ya, izin. Terima kasih Pak Wakil Menteri sudah hadir di Kabupaten Langkat ini. Yang ada satu pertanyaan untuk Bapak nih, tentang ketenaga kerjaan atau kesempatan kerja. Nah selama ini saya adalah juga mantan pahlawan devisa, yaitu kerja di luar negeri TKI ya, di Malaysia. Saat ini masyarakat banyak yang kerja beriming-iming ke Kamboja, apalagi ke luar negeri yang lainnya. Nah ini kesempatan sangat besar bahwasannya Wamen datang kemari. Ini yang jadi pertanyaan adalah yang 5 juta itu khusus untuk masyarakat umum atau hanya koperasi itu, ya kan? Dan kedua tentang unggas, apakah kegiatan unggas ini atau hanya unggas saja atau peternakan lain? Nah setahu saya ini kan hanya untuk unggas saja nih. Nanti yang di lainnya kan ya yang mana ikannya, yang mana lembu atau sapinya kok nggak dibahas gitu ya kan? Karena ini kan pasarnya sangat luas ini, apalagi untuk pergerakan ekonomi nasional maupun di masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu moderator, pertanyaan abang tadi berkaitan dengan dinas peternakan karena perizinan. Kalau yang pertanyaan nomor 2 tentang pekerja migran Indonesia, dulu Anda kerja di Malaysia ya? Malaysia apa Kamboja? Malaysia. Dengan Kamboja kita belum ada MOU soal penempatan tenaga kerja. Jadi perlu dipahami, Vietnam, Kamboja, beberapa negara itu belum ada MOU. Ya. Nah, teman-teman yang berangkat ke Kamboja diiming-imingi sesuatu melalui sosial media, kemudian mereka berangkat mandiri, ya, atau ada sponsor yang ilegal mensponsori mereka. Inilah yang akhirnya di Kamboja ini menjadi masalah. Masalahnya apa? Di sana mereka dijanjikan sesuatu dari sosial media, diberikan gaji yang luar biasa, tapi sampai di sana mereka dikurung. Mereka bekerja sebagai IT dan operator judi online. Nah ini kepada adik-adik, jangan percaya dengan iklan sosial media. Ya, kalau mau bertanya, kami ada aplikasi Karir Hub ya, sama aplikasi apa itu. Kalau dengan Malaysia kita sudah ada perjanjian kerjasama, Singapura, Malaysia. Setahu saya kerja belum, ya. Nah ini tolong diingat bagi yang diiming-imingi nanti kerja di Kamboja dengan gaji IT sekian juta, itu bohong.
Jogja, Jawa, semuanya mungkin kebanyakan ini keturunan Jawa. Sini pun izin Pak Ketum. Ini 60% sini. Oh, jangan semua ya. Udah ke semua. Jangan juga. Bapak Ibu yang saya hormati, insya Allah saya akan menyampaikan masalah tim SAR sebelah saja dengan diskusi saya. Ini untuk harga berupa memang sebenarnya tidak ada mafia dan itu harga pasar. Jadi memang secara populasi ada ayam boiler itu populasi memang lebih dari kebutuhan. Jadi kemarin memang konsep MBG itu salah satu kemarin sebelum itu kan sebenarnya yang menciptakan apa yang kemudian malam ada Bapenas nasional ya. Alamat Bobo itu kita masih dia udah dari apa dari konsultan utama dari penasihat peternak itu udah lama semua harga itu naik turun dan ini yang bisa meningkatkan cuma program nasional. Nah, kita kemarin bagaimana ternyata ini malah apa ya salah satu solusi. Karena kelebihan itu otomatis ya kita harus meningkatkan serapan apa ya makan yang banyak salah satu itu. Karena memang secara populasi. Jadi kalau peternak itu kan kalau dan ayam itu apa ya tidak bisa disimpan lama. Kalau di kandang otomatis di kandang udah